kan sudah lama ikut Pak FS. Betul. Bagaimana sehari-hari Pak FS ini kalau dalam bertugas, khusus untuk anak buah ya, kalau dia memerintahkan itu apakah harus segera dilaksanakan atau bagaimana? Namanya perintah pimpinan mungkin pasti langsung segera. Jangan mungkin saudara. Pasti dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Iya. Pernah nggak saksi mengetahui ada perintah Pak FS ke anak buahnya tidak dilaksanakan? Belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Jadi belum pernah terjadi anak buah melawan atau tidak melaksanakan perintah Pak FS ya? Setahu saya belum ada. Ya, tadi sebelum jeda saya punya pertanyaan pada Prof. Hipnu soal klaster kolega. Dikatakan klaster kolega karena ini kolega-kolega Ferdi Sambo yang akhirnya melakukan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tapi ada yang menarik sebelum saya tanya soal itu, Prof. Barusan saksi Arianto mengatakan bahwa tidak ada anak buah Ferdi Sambo atau koleganya Ferdi Sambo di divisi Propam Polri dan juga institusi satuan Polri di satuan yang lain ini yang berani untuk melawan perintah Ferdi Sambo atau tidak menuruti perintah Ferdi Sambo. Bagaimana Anda melihat ini? Ini apakah juga bisa menunjukkan kepada publik betapa kuatnya Ferdi Sambo dalam memerintah anak buahnya terutama untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan? Itulah yang perlu ke depan dikoreksi, Mas. Ini kan organisasi sipil. Oke, perintah sesuai dengan tupoksinya tidak. Ya. Perintah bertentangan dengan patutan tidak. Perintah bertentangan dengan undang-undang tidak. Sepanjang itu harus ditolak. Sekarang inilah saatnya perubahan kultur Polri ke depan. Karena apalagi kalau terkait penyidik ini yang terkait dengan 6 terdakwa. Ini kan penyidik semua. Ya. Independensi itu harus kuat, gitu loh. Jangan sampai memeriksa suatu perkara itu ada intervensi. Perintah itu bisa juga intervensi. Ini yang harus kita kawal ke depan. Independensi itu bukan hanya milik majelis. Ya. Semua penegak hukum menurut saya, apakah itu hakim, apakah itu penuntut umum, apakah itu penyidik, kemampuan independensi terhadap penjelasan perkara itu harga mati. Karena dialah yang bertanggung jawab atas suatu perkara yang bersangkutan. Tidak ada perintah, tidak ada intervensi. Ini yang harus dibangun ke depan. Sehingga tidak takut pada atasannya ketika menangani suatu perkara. Itu, Mas. Ya, nah narasi yang saya catat dari Anda tadi sangat menarik. Ini harus jadi perubahan kultur di institusi Polri, begitu ya, Prof ya? Iya. Ya. Ya. Dan yang tadi juga saya sempat tanyakan, Prof, sebelum jeda. Ada klaster ajudan, klaster ART yang tampaknya masih ya dalam tanda kutip membela Ferdi Sambo. Kenapa saya katakan membela? Karena keterangan-keterangan para ajudan dan ART ini juga banyak yang sepertinya masih banyak yang ditutupi begitu. Tapi bagaimana dengan klaster kolega? Katakanlah 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan ini juga anak buah Ferdi Sambo, tapi mereka tidak secara khusus bekerja untuk Ferdi Sambo melainkan terhadap institusi Polri begitu. Nah, apakah 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan ini mereka ada loyalisme tersendiri, masih ada loyalisme tersendiri pada Ferdi Sambo atau mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing dalam sidang ini? Dari kasus ini mencoba menyelamatkan dengan cara bahwa ini adalah perintah. Nah, ini yang tidak bisa dalam konsep hukum tidak ada, karena dalam hukum pidana itu pertanggungjawaban itu pribadi, tidak ada pertanggungjawaban pengganti. Nah itu loh. Atau kalau istilah hukum lingkungan itu vicarious liability itu enggak ada. Ya. Semua dipertanggungjawabkan pada PFS enggak. Disinilah maka seorang penegak hukum atau siapapun kemampuan bertanggung jawab, apalagi kemampuan untuk menilai sifat melawan hukum itu sebagai pertanggungjawabannya. Sehingga ketika ada suatu perintah itu salah, sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, mampu berpikir bahwa ini harus ditolak. Ini tidak tepat. Sehingga harus berikan klarifikasi. Dengan cara itu akan terselamatkan dari suatu tindak pidana. Tapi kalau tidak, ya ada sifat melawan hukum karena dia kemampuan bertanggung jawab, tahu, menghendaki dan mengetahui. Itu syarat subjektif yang melekat pada setiap orang mens reanya. Ya, baik. Yang menarik juga, Prof, soal pola sidang yang diterapkan oleh majelis hakim. Kita ketahui sampai hari ini terdakwa Ferdi Sambo yang juga menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan belum disidang sampai saat ini, melainkan 6 terdakwa lainnya dulu yang sudah menjalani persidangan sebelumnya. Nah, melihat pola ini, Prof Hipnu, apakah Anda melihat
seperti piramida terbalik begitu. Kasus ini ditata dari mulai yang lebar dulu, baru nanti mengerucut di Verdi Sambo, atau seperti apa? Ya, ini bagian strategi persidangan yang diajukan oleh penuntut umum ya, sehingga menjadikan bahwa nanti kalau sudah saksi-saksi obstruction of justice mengetahui itu perintah, maka Pak FS nggak bisa bilang apa-apa. Ya, sampai tidak berkutik begitu ya di ujungnya nanti ya. Pola yang diterapkan seperti itu. Jadi mengumpulkan kesaksian-kesaksian, fakta-fakta dulu yang banyak begitu, yang tercecer, baru pada saat nanti waktunya dikerucutkan pada saat Verdi Sambo di sidang sampai tidak bisa berkutik begitu kurang lebih. Iya, sangat mudah. Makanya nanti kalau pembuktian Pak FS mungkin lebih cepat karena tinggal mengklarifikasi saja dari keterangan yang sudah disampaikan. Jadi pada saat Verdi Sambo nanti menjalani sidang mungkin hanya beberapa kali sidang saja sampai akhirnya nanti dikeluarkan putusan begitu, Prof. Iya, karena bukti-bukti sudah jelas semua, bukti-bukti sudah akurat semua dari para tersangka obstruction of justice. Ya, Prof Hipnu, selain CCTV, penghilangan barang bukti yang juga jadi sorotan publik adalah hilangnya beberapa alat komunikasi, terutama handphone dari almarhum Yosua. Ini sampai detik ini juga sepertinya belum terdeteksi di mana sebenarnya handphone Yosua dan juga beberapa handphone dari ajudan Verdi Sambo yang sempat diganti dengan handphone yang baru dari Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sampai saat ini kan belum dibahas sama sekali dan belum juga diungkap oleh Polri begitu di mana handphone itu. Anda punya catatan khusus nggak soal ini? Ya, catatan khusus nanti, ini kan suatu pemeriksaan saksi itu kalau kita melihat di dalam pasal 184, yang pertama memang saksi dulu. Saksi keluarga, saksi klaster teman dan sebagainya. Baru besok adalah ahli. Ahli itu memberikan keterangan dengan standar keilmuannya. Atau nanti ahli digital forensik yang mungkin bisa melihat aspek handphonenya seperti apa, CCTV seperti apa. Nah, disitulah nanti akan menarik sekali mengklarifikasi dengan bukti-bukti yang ada. Karena bukti forensik itu akan tidak bisa terbantahkan, Mas. Makanya sekarang oke lah, drama-drama muncul nggak masalah kan itu muncul, oke silakan. Tapi nanti begitu ada bukti elektronik yang saya kira nanti ahli forensik bisa menjelaskan, memang kalau HP belum ketemu memang bisa nggak dilacak dengan providernya, itu ahli IT. Demikian juga CCTV, bisa nggak dikaji dengan yang lain? Oh mungkin bisa, kalau itu bisa nanti dikeluarkan, itu juga merupakan kartu truf bahwa tidak bisa berikan apa terhadap para saksi yang ada di sini. Saya setuju itu kartu truf karena alat komunikasi terutama handphone, telepon genggam ini menyimpan banyak data, banyak percakapan pada saat peristiwa tanggal 8 Juli saat pembunuhan Yosua terjadi maupun juga sebelum itu. Apakah memang ada niat dari Verdi Sambo, karena di sidang lainnya adalah tuduhannya adalah pembunuhan berencana, tidak main-main begitu. Nah, yang lalu bisa Anda catat tadi adalah juga kesaksian dari para ahli ya. Bisa saja dilacak di mana handphone itu dan misalnya nanti ketemu itu bisa dihadirkan di persidangan. Itu yang menjadi kartu truf nantinya untuk membuktikan bahwa Verdi Sambo bersalah atau tidak. Prosesnya akan panjang untuk menemukan ponsel ini atau tidak kira-kira menurut Anda, Prof? Sepertinya tidak. Karena ahli IT punya cara tersendiri. Ahli IT punya sendiri. Saudara kita Mas Radi bisa lihat kalau kasus-kasus itu pengancaman itu mudah sekali. Nggak ada sulit. Makanya di dalam ke depan bukti itu kalau nanti disahkan RUU KUHP ke depan itu bukti yang pertama itu bukan bukti saksi, tapi bukti elektronik. Nah itu yang menarik. Karena bukti elektronik itu sampai keadaan apapun, situasi apapun akan bicara sama. Kalau saksi kan enggak, kemarin udah lupa, tidak ingat, pusing dan sebagainya. Jadi yang menjadikan permasalahan di dalam suatu pembuktian. Gitu. Ini menarik juga seperti Anda yang bilang tadi, saksi lupa atau pusing atau tidak tahu begitu. Ini dalam perkembangannya saksi ini banyak juga yang sepertinya tidak konsisten begitu dalam pengungkapan kasus ini. Anda punya catatan soal ini, terutama kaitannya dengan Undang-Undang LPSK, Pak? Ya, catatan kami gini, hati-hati ya terhadap saksi ya, karena memang saksi itu sangat dibutuhkan dalam suatu persidangan. Tapi begitu sangat butuhkan persidangan juga harus punya suatu perlindungan. Apa? Sebenarnya tidak lain sebenarnya.
Karena apa? Konsekuensinya, kalau sampai ternyata keterangannya itu adanya suatu rekayasa, tidak konsisten, bahkan disumpah palsu, itu bisa dikenakan pasal 174. Ya. Ingat, pasal 174 dikatakan bahwa barang siapa yang memberikan keterangan di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan, nah itu diancam dengan hukuman 9 tahun. Baik. Nah itu. Belum Ancaman. lagi Undang-Undang LPSK pasal 10. Seorang saksi yang memberikan keterangan tidak dengan itikat baik itu dapat dilaporkan adanya juga keterangan palsu tidak. Jadi ada dua dimensi. Oleh majelis hakim bisa melaporkan sumpah palsu, oleh pihak yang dirugikan bisa melaporkan atas keterangan yang tidak itikat baik. Inilah hati-hati untuk menjadikan suatu saksi di persidangan. Ya, ini yang jadi catatan. Saksi juga harus hati-hati karena bisa dijerat secara pidana begitu ya kalau memberikan keterangan palsu atau berbohong begitu ya. Baik, Prof. Hipnu Nugroho, saya tahu Anda punya agenda lain sebentar lagi jam 12. Jadi saya harus pamit juga nih terhadap Prof. Hipnu. Terima kasih telah membagi perspektif hukumnya di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Prof. Hipnu, kita jumpa lagi dalam sidang-sidang Verdi Sambo. Tampaknya masih panjang nih Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Selamat siang. Dan Breaking News Kompas TV masih akan kembali untuk menghadirkan sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.